말해도 내겐 네만 yeah. I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money. Agak lambat tadi karena sejak waktu di Tawelawu kita juga perlu tadi mungkin juga kita besar. Iya. Kalau kemarin di SMA katanya cepat semua, cepat keluarganya. Iya cepat. Kenapa bisa di apa? Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikannya sehingga kita pada saat ini boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, di sini kami dari mahasiswa KKN 104 dari Universitas Tadulako melaksanakan KKN di Desa Kalola. Jadi kami di sini datang untuk melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak usia dini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah mengizinkan kami untuk datang melakukan sosialisasi kepada adik-adik kita di SMP 5 Begalamotu. Kita untuk mengefisienkan waktu, namun sebelum itu kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan datang di sekolah kita ini untuk merubah diri kita sesuai dengan data yang kita miliki. Banyaknya siswa-siswi yang putus sekolah diakibatkan dengan adanya pernikahan. Saya bersama-sama mahasiswa KKN dari Universitas Tadulako yang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di sini selama 1 bulan penuh. Ya, adapun program kegiatannya yang paling ditekankan adalah masalah stunting, ya stunting dan juga pencegahan pernikahan dini. Makanya kami sisir ya sekolah-sekolah, tempat ibadah dan juga di mana ada masyarakat banyak sehingga sosialisasi tersebut dapat tersampaikan. Di samping itu, di sini saya cuma ingin menekankan ya kenapa saya ikut dengan mereka, karena ini kaitannya erat, ya kaitannya erat dengan timbulnya tindak pidana dan juga mungkin ya sesuatu hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Kenapa? Ya salah satu dampak dari pernikahan dini ini otomatis nanti akan memunculkan perceraian, ya akan memunculkan KDRT. Ya, dan lain sebagainya. Makanya sebentar kita maunya adik-adik semua simak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Dan ya, di mana menyatakan bahwa negara memberikan izin kepada warganya menikah apabila pria tersebut sudah berusia 19 tahun dan si perempuan juga berusia 19 tahun. Jadi dua-duanya harus 19 tahun. Ya, kalau 19 tahun otomatis kalau kelas 3 SMA itu atau kelas 12 itu sudah umur 18. Ya, berarti 1 tahun menganggur atau 1 tahun mungkin tinggal, baru bisa menikah. Ya, kenapa kalau tidak kita penuhi, Pak? Risikonya ada, dampaknya ada. Otomatis ya, legalitas hukum kita tidak ada. Maksudnya di sini legalitas hukum surat nikah tidak bisa keluar. Ya, surat pernikahan tidak bisa keluar. Ya baik, sebelumnya perkenalkan saya Naswa Amalia. Saya dari program studi kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita langsung ke materi, kami akan memutar video terlebih dahulu.
pernikahan dini ini di mana seseorang melakukan pernikahan dengan usia yang masih sangat muda. Nah, dalam hal ini anak-anak atau remaja belum memiliki kesiapan secara mental, psikis maupun materinya atau ekonominya. Next. Nah, di sini ada faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama, faktor pendidikan. Nah, remaja atau anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan itu lebih rentan terhadap pernikahan dini. Remaja atau anak-anak yang memiliki pendidikan yang rendah, mereka tidak menyadari hak-haknya, misalnya hak untuk menyadari menikmati masa remajanya, hak untuk mengejar pendidikannya, dan hak untuk mengambil keputusan yang akan berdampak terhadap kehidupannya. Nah, remaja yang tidak menyadari hal tersebut itu lebih rentan terhadap pernikahan dini. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, wilayah-wilayah yang kurang mendukung atau masyarakat yang kurang mampu itu mereka menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi atau beban keluarga, atau pernikahan ini mereka menganggap sebagai salah satu strategi untuk mengangkat derajat sosial mereka. Kemudian yang selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Misalnya seperti ada salah satu adat yang berkembang di masyarakat, seperti mereka itu tidak bisa menolak kalau ada yang sudah datang melamar, mereka tidak bisa untuk menolak lamaran tersebut. Belum cukup matang untuk memiliki anak. Jadi remaja yang menikah pada usia masih muda ini, mereka belum, tubuhnya itu atau sistem reproduksinya belum bertumbuh sepenuhnya, sehingga tubuhnya itu tidak dapat mendukung untuk. Nah, di sini ada cara untuk mencegah pernikahan dini. Yang pertama, tahu batasan dalam pergaulan. Jadi kita sendiri itu harus bisa membatasi pergaulan kita, harus ada mengawasi pergaulan anak. Nah, di sini peran orang tua itu dibutuhkan untuk mengawasi pergaulan anaknya. Kemudian yang ketiga, membuka wawasan. Membuka wawasan dalam hal pernikahan ini seperti kita lebih memperdalam lagi, lebih mempelajari mengenai hak-hak terhadap isu-isu mengenai pernikahan dini dalam mengambil keputusan. Nah, tegas dalam mengambil keputusan berarti kita memiliki sikap yang tegas, yakin, dan berani dalam membuat keputusan tanpa ragu-ragu terhadap pernikahan dini. Yang pertama itu dari segi pendidikannya, bisa menyebabkan putus sekolah, membatasi kemampuan belajar, dan memperburuk kemiskinan lintas generasi. Kemudian dari segi ekonominya, bisa menyebabkan upah yang rendah, kemiskinan, pekerjaan. Mungkin dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Ayo. Ini Pak. Perkenalkan, nama saya Nurifa, kelas 9A. Saya ingin bertanya tentang materi faktor sosial yang mempengaruhi. Jadi kenapa faktor sosial itu bisa masuk menjadi faktor penyebab pernikahan dini? Ya, diserahkan kepada pemateri kita, Kak Nazwa. Kenapa sih faktor sosial budaya itu bisa menjadi faktor penyebab pernikahan dini? Faktor sosial budaya seperti tadi yang saya jelaskan, contohnya itu ada salah satu adat, dia itu katanya pamali kalau ada orang yang datang melamar terus kita tolak, ini mau tidak mau itu harus nikah, mungkin itu contohnya salah satunya. Nah, mungkin Jafar mau menambahkan? Mungkin saya bisa tambahkan, jadi faktor sosial itu berupa kayak kita di masyarakat itu kan kalau lingkungan. Jadi lingkungan, misalnya kayak kita bergaul dengan orang-orang yang sudah menikah, kan kayak anak muda sekarang kan kalau ada yang sudah menikah itu dia bisa temannya yang belum menikah, jadi kau tahu menikah itu enak begini, jadi itu pengaruhnya, mungkin itu. Ya, jangan mau dilomba sama tetangganya, karena padahal dia seusia, tetapi rezekinya lambat datang. Nah, karena ini pemahaman dari masyarakat bahwa lebih cepat menikah namanya ya rezekinya cepat datang. Karena kalau perempuan itu dia cuma menunggu untuk dilamar.
bukan perempuan yang pergi melamar. Makanya orang tua beranggapan kalau sudah ada orang yang melamar di rumahnya, buat apa kita tolak? Ini rezeki yang datang ini, susah, tidak akan kita datang kedua kalinya. Makanya dia langsung terima, apalagi kalau sudah kaya, sudah mapan, ya ganteng lagi, otomatis dia langsung akan terima tanpa memikir panjang apa dampak yang akan ditimbulkan. Akhirnya, karena kita di sini warga Indonesia ini, ya banyak CCTV-nya, ya saling lihat, ya yang satu beli kipas angin, tetangganya yang tak putar, ya yang tetangganya beli kulkas, ya tetangganya yang kedinginan. Nah ini yang bahaya. Makanya ini semua faktor yang dapat mempengaruhi faktor sosial.